Bisa tampil. Nah di tabel yang bawah itu saya tunjukkan sampai. Dari Rasulullah SAW wafat di 10 Hijriah. Dilanjutkan dengan Khulafaur siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Oke. Sampeyan perlu assalamualaikum lagi apa enggak? Apa sampeyan cari assalamualaikum terus tempelin? Apa perlu assalamualaikum lagi? Enggak usah. Kalau yang profesional nggak perlu pakai assalamualaikum saya yang bulan lalu. Paham maksud saya? Iya, di cropping ditaruh di situ. Itu mainannya anak-anak sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat tabel yang bawah itu namanya tabel lini masa. Bahasa Inggrisnya timeline. Rasulullah dilanjutkan Khulafaur Rasyidin berakhir di 80 Hijriah. Dari 80 Hijriah berakhir di Imam Syafi'i itu di tahun di Imam Ahmad bin Hambal itu di tahun 204. Jadi tahun 10, tahun 80, tahun-tahun penting nih ya. Terus tahun 204, terus terakhir di tahun 303. Dari Nabi ke tahun 80 disebut masanya Nabi dan Khulafaur Rasyidin. 80 sampai 241 disebut masanya Imam Madhab. 241 sampai 303 itu disebut masanya Imam Hadis. Tapi yang disebut oleh hadis sebagus-bagus umat adalah fi qarni summaladzina yalunahum berakhir di tahun 204 Hijriah. Dan inilah yang disebut salaf. Siapa? Salaf. Padahal sampean sama saya ngaji selama ini pakai kitabnya Imam Abu Hanifah, pakai kitabnya Imam Malik, pakai kitabnya Imam Syafi'i, pakai kitabnya Imam Hambali yang berakhir di 204. Berarti sampean sama saya ini salafi. Sedangkan orang-orang yang di luar sana ngaku salafi, kitabnya nggak ngambil dari sini, ngambil dari orang-orang sesudah tahun 500. Kayak Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Jauziyah yang kitabnya kita pelajari. Itu bukan ulama salaf tapi ulama kholaf, maknanya baru. Tapi karena kita ngajinya ke ulama salaf, sebenarnya yang paling berhak menyandang salafi kita. Cuman guru-guru kita dulu nggak berani, karena kalau kita berani menisbatkan salafi, kelakuannya harus sama dengan mereka. Sementara kita nggak begitu alim kayak mereka. Makanya takut, makanya udah kita ngaji aja 4 madhab. Saya itu nggak begitu takut kalau dibilang orang ngaji kok madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i. Daripada kamu yang ulamanya tahun deket-deket kayak bin Baz, Albani yang tahun-tahun deket-deket sini. Justru ini yang ulama-ulama yang salaf. Ulama salaf itu berakhir di tahun 204 Hijriah. Sisanya kitab sesudahnya berarti bukan ulama salaf. Termasuk Bukhari itu bukan salaf. Muslim itu bukan salaf karena dia berguru kepada Imam 4 madhab. Begini-begini ini sampai paham supaya apa? Supaya kalau diomongin orang ngaji kok ngaji fikih 4 madhab. Kok ngaji kok enggak Quran dan hadis. Padahal mereka itu juga hafal Quran, hafal hadis. Dan kitab hadis yang pertama itu namanya Musnad, punyanya siapa namanya? Punyanya Abu Hanifah, Musnad Abu Hanifah. Itu hadis yang pertama, lebih dulu 200 tahun daripada Sahih Bukhari. Musnad kitab Al-Muwatta Imam Malik itu 200-an tahun juga lebih tua daripada Sahih Muslim. Musnad Syafi'i juga 160 tahunnya lebih tua daripada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari,
Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud. Ya. Nah, dari sini sampean paham posisinya Abu Hanifah adalah di ujung sana, Ja'fari. Sekarang kita mulai ke materi. Besok-besok sampean kalau pergi haji umroh, amin ya. Amin. Ketemu orang sebelah sampean sholat, setelah sholat fardu biasanya di Mekah maupun di Madinah ada komando Shollu alal amwati yarhamukumullah. Itu berarti di depannya imam di sana ada jenazah-jenazah yang mau disolati. Shollu ala tifli yarhamukumullah, berarti jenazahnya di sana anak-anak mau disolati. Shollu alal mayyiti yarhamukumullah, berarti ada satu mayit yang disolati. Shollu alal mayyitati yarhamukumullah, berarti ada mayat perempuan yang akan disolati. Komandonya Bilal di Mekah, di Medina seperti itu gak ada di hadis. Saya berani pastikan kalau mereka ngeyel itu bid'ah. Tapi anehnya kalau di Mekah, di Medina gak ada yang protes. Itu ulama-ulama salaf-salaf yang di TV-TV itu. Ya sama enggak saya sebut namanya lah. Enggak berani kita tantang itu. Ucapan as-sholatu alal amwati yarhamukumullah ada enggak di hadis? Enggak ada. Ngarang berarti ngarang. Ada dari Nabi? Enggak ada. Kalau enggak ada Nabi apa namanya? Bid'ah. Tapi anehnya mereka enggak berani. Ngolok-ngolok mereka enggak berani. Karena kalau itu ngolok-ngolok ke sana, kalau ke sana digebukin enggak dapat duit ya. Nah, diusir. Makanya saya itu terlalu nggak santai aja kalau mau debat-debat dengan mereka. Sampai ini omongan saya ini hanya bisa dibuktikan kalau sampai di sana sampai rekam. Habis sholat, HP nyalain, buka aja. Nanti pasti ada suara itu. Itu Bilalnya Masjidil Haram atau Bilalnya siapa? Bilalnya di Masjid Nabawi. Gunanya apa? Supaya kita nanti kalau sholat jenazah bisa masang niat dengan benar. Lah misalnya pengumumannya nggak ada, tahu-tahu Allahu Akbar, loh kita nyolati apa? Karena jaraknya kan jauh banget dari imaman di Medina itu kurang lebih hampir 700 meter itu kalau sampai pagar sana, hampir sekilo, ya kan? Gitu. Nah masalahnya begitu sholat begitu sebelah sampean orang Iran. Mana bedanya tak tunjukin ya. Ini komandonya as-sholatu alal mayyiti yarhamukumullah, itu berarti satu orang jenazah. As-sholatu alal mayyiti wattifli yarhamukumullah, berarti nyolati seorang jenazah dan seorang bayi. As-sholatu alal amwati yarhamukumullah, berarti jenazahnya lebih dari satu. As-sholatu alal amwati wattifli yarhamukumullah. Saya kalau ngajari jemaah saya di manasik, kalau sampean ruwet baca niatnya gampang. Kalau sholat jenazah, saya sholat jenazah niatnya nurut imam. Iya, itu yang paling aman. Saya niat sholat jenazah pakai dalam hati ya, ngomongnya kayak gitu. Saya niat sholat jenazah menurut sholatnya imam. Udah ikutin sholatnya. Nah, sekarang sholat jenazah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram ada bedanya. Kapan bedanya? Ini di madzhab 4 dulu. Orang jemaah dari Turki itu takbirnya ngangkat tangan hanya sekali. Allahu Akbar. Terus imamnya kan baca apa? Al-Fatihah. Terus Allahu Akbar. Si orang Turkinya ya diam aja. Biasanya segini aja atau begini. Ya nggak angkat tangan. Allahu Akbar, ya nggak angkat tangan. Sampai salam ya, Allahu Akbar yang angkat tangannya cuma sekali. Lah itu misalnya di sebelah sampean nggak tak ajari misalnya, kan kepikiran ini sholat sebelah saya ini sholat apa? Akhirnya nggak khusyuk, mikirin sebelah. Paham maksud saya? Karena jangan sampai seperti kejadian beberapa puluh tahun lalu sebelum saya nulis buku ensiklopedia sholat. Di kantor saya itu ada orang berantem di masjid. Gara-garanya sebelahnya sholat tahiyat begini. Nah sebelahnya enggak gedek terus dipegang. Begini-gini pegang gini. Enggak terima jotos-jotosan.
Sampai masuk sidang pegawai kena SP dua-duanya. Keplek, sholat sampai kena SP kan keplek. Nah iya, saya tanya kenapa kamu pegang? Gedek Gus katanya. Gedek itu apa? Gedek itu apa ya? Kesel. Guru-guru langsung pegang tak, jangan dipegang nggak terima, cedas. Kenapa saya tahu? Saya imamnya. Orangnya dapat. Ya daripada kegeran saya juga disalahin, tak masuk bawa ke kantor untuk disidang. Kena SP dua-duanya. Imamnya enggak, karena imamnya yang. Kalau imamnya kena SP ya tak labrak ngawur. Imam nggak ada salahnya kok. Ya. Nah sekarang sampean mungkin belum pernah tahu sholatnya Nur Ja'fari. Sholat jenazah di Ja'fari itu nggak ada fatihahnya. Sholat jenazah itu nggak ada fatihahnya. Ini coba lihat. Sholat jenazah di madhab Ja'fari itu hanya untuk ya wajib didirikan sholat jenazah atas anak yang umurnya sudah 6 tahun ke atas. Itu Ja'fari. Bayi yang kurang dari 6 tahun tidak perlu disolati. Karena di madhab Ja'fari pendapatnya bayi yang kurang dari 6 tahun pasti penghuni surga. Nggak perlu bantuan sholat orang yang hidup. Sedangkan di madhab Syafi'i, Hambali, Maliki maupun Hanafi, meskipun bayi keguguran itu biasanya umur berapa Bu? 6 bulan? Tergantung ya. Pokoknya bentuknya udah sempurna ya. Pokoknya bentuknya sudah ada kepalanya, udah ada tangannya, udah ada kakinya, dan sepertinya sudah pernah hidup, maka begitu lahir mau dikubur tetap harus disolati. Kalau di madhab 4, kalau di Ja'fari nggak perlu. Kalau kurang dari 6 tahun. Sholat jenazah di Ja'fari itu takbirnya 5. Sampai kalau sholat jenazah berapa kali takbir? 4. Ini bedanya 5. Jadi setelah niat mereka Allahu Akbar, baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Karena si A itu enggak sedekap. Ja'fari maksud saya juga enggak sedekap. Dipakai oleh si A enggak sedekap, ya. Terus setelah baca syahadat, baca apa? Itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Terus Allahu Akbar, Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma firli hadhil maitah. Terus Allahu Akbar tanpa assalamualaikum warahmatullahi. Untuk buktian ini memang nggak bisa di Mekah, tapi sampai harus ke Teheran. Saya punya videonya, nanti saya share di grup makan di warung ya, yang grupnya Pak Mahfud itu ya. Nanti tolong di share perasaan aja. Ya, jadi loh Gus, kalau ada sholat kok nggak pakai Fatihah? Saya tunjukkan. Di mazhab Ja'fari itu sholat jenazah itu sejatinya bukan sholat, tapi hanya mendoakan. Karena kalau menurut Ja'fari sholat itu mesti komplit, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya. Sedangkan sholat jenazah nggak ada kan? Maka itu bukan sholat. Iya, Abu Nawas ya, bukan sholat. Kalau sholat mesti lengkap. Jadi kalau begini, berarti kok itu muridnya Imam Hanafi kok tidak sama dengan gurunya. Lah itu enaknya di Islam itu. Guru berbeda dengan murid biasa. Makanya sampean saya ngajar, sampean berbeda dengan saya nggak pernah protes. Cuman kalau dulu yang nggak, misalnya murid nggak sama dengan gurunya, muridnya pinter. Nah di sini kan asal beda, pokoknya beda. Goblok-goblok titik pokoknya beda kan rame di sini ya gitu ya. Pokoknya asal beda, nekat aja gitu, walaupun nggak ngerti dalilnya gitu beda. Kalau itu jangan ya. Tuh untuk jadi apa bedanya sholat jenazah Ja'fari sama 4 mazhab? Takbirnya 5, tidak ada al-Fatihah, tidak ada salam.
dan hanya untuk anak yang meninggal atau orang yang meninggal di atas umur 6 tahun. Ya. Jadi besok-besok kalau ketemu di Indonesia ada orang sholat kayak gitu, itu pasti Ja'fari. Garis miring Syiah pakai Ja'fari. Pertanyaannya, kalau sampai diimami oleh orang yang sholatnya tanpa Fatihah, sampai boleh nggak bermakmum? Nah, ini pertanyaan. Tolong dijawab. Ada yang bisa jawab? Nanti tak kasih voucher. Iya. Misalnya imamnya madhab Ja'fari, nggak pakai Fatihah. Sampean biasanya pakai Fatihah nggak sholat jenazah? Oke. Terus sampean bermakmum pada madhab Ja'fari, sah nggak sholatnya? Alasannya? Yang sah? Alasannya yang sah apa? Alasannya yang nggak sah apa? Coba yang sah apa alasannya? Ikutin imam. Oke. Yang nggak sah? Bukan. Ini ceritanya ngikut imam, tapi imamnya kan nggak baca Fatihah. Alasannya nggak sah apa? Sampai tak tujuin kaidahnya sekarang. Di mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan di mazhab Ja'fari kan beda. Kadang-kadang kalau ada mazhab yang berbeda, itu di mazhab yang berbeda itu ada pembatal. Pembatal. Di mazhab Ja'fari, sholat jenazah tanpa Fatihah itu sah di mazhab Ja'fari. Tapi di mazhab Syafi'i, sholat jenazah tanpa membaca Fatihah adalah tidak sah. Berarti kalau mazhab Syafi'i bermakmum pada mazhab Ja'fari, sah apa tidak? Rada repot ini. Lagi-lagi. Di mazhab Ja'fari, sholat jenazah tanpa Fatihah adalah sah. Di mazhab Syafi'i sholat tanpa Fatihah adalah tidak sah. Sampai mazhab Syafi'i ikut imamnya mazhab Ja'fari, sah apa tidak? Hah? Kok sah? Nggak sah. Karena sampai apa? Sampai nggak baca Fatihah. Karena ngikut orang yang sholatnya menurut Syafi'i nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Karena di Syafi'i sholat harus baca al-Fatihah, sedangkan imamnya tidak baca itu jawabannya. Makanya kan ngotot betul kan? Jawabannya ngotot kan? Asal berbeda. Nah, ini ngotot kan? Iya, nggak percaya. Saya tunjukkan bahwa kadang-kadang muridnya ngotot, asal sasa mulu. Bener ibu-ibu tadi. Berarti kalau kita ada orang sholat jenazah Ja'fari, biarin sholat aja Pak sana. Nanti kita sholat lah. Ya, beda ya. Yang meninggal orang, ya. Ya, apa kelebihan? Oh, punya orang. Apa judulnya, Bu Rini? Isinya tentang? Isinya tentang apa itu? Oh, duit, ya Allah. Ya, lembar CIMB itu untuk ngambil duit di tempatnya Pak Rudi. Ada nomor rekeningnya, tolong disobek ya. Tapi kalau transfernya nomor rekening saya biarin ya. Di lembar yang belakang deh. Nggih, matur nuwun. Nah, udah dirobek udah? Pertanyaannya lagi. Tadi imamnya mazhab Ja'fari, makmumnya mazhab Syafi'i, kalau sholat jenazah makmumnya tidak sah. Sekarang jenazahnya jenazah orang Syiah. Jenazah orang Syiah. Jenazah orang Syiah disolati oleh imamnya Ja'fari, sah apa tidak? Sah. Jenazahnya orang Syiah disolati imamnya Syafi'i, sah apa tidak? Sah. Sah. Oh ya wis. Sampean copot sih. Dah, sampean copot udah. Kumpulin lagi ke abahnya itu nanti untuk bungkus cabai.
Kasih di Mas apa ini? Dapat masuk kasih ini. Karena berbahaya itu dokumen negara. Dokumen negara. Kumpulin ya. Kumpulin dokumen negara. Ya. Ya. Dapat ya yang belakang, Mbak. Karena ngaji VK 5 mazhab, ketemunya ngaji mazhab CIMB. Nah, dikumpulin, komplit, kasih Bu Endah, karena Bu Endah bertanggung jawab kepada komisaris CIMB. Ampun? Nggih. Untung Mbak Endah ngingetin. Saya soalnya nggak pegang. Ya, kumpulin ke itu. Banyak berarti telu ping 400 halaman. 300 halaman, satu rem itu fotokopi, satunya lembar kan berapa? 1000. Fotokopi 100. Saya jarang fotokopi soalnya. 100 ping 80.000 ke Max Coffee kurang. Max Coffee 80.000 ya. Ke golf sini kurang lagi 180.000 kurang 100. Dah sama? Semua? Saya ulangi lagi. Imamnya nurut madhab sholat jenazah itu di madhab Ja'fari tanpa membaca Al-Fatihah dan itu sah. Sedangkan sholat jenazah di madhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat jenazah harus membaca Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah. Imamnya madhab Ja'fari, kita bermakmum pada madhab Ja'fari sholat jenazah, maka kita tidak sah. Karena imamnya tidak baca Al-Fatihah. Karena syarat sahnya di madhab, meskipun kita jadi makmum dan meskipun kita tidak baca, imamnya tetap baca mestinya. Tapi kan di Ja'fari kan nggak baca, makanya tidak sah. Sekarang Pak Tri nanya, jenazahnya jenazah orang Ja'fari, diimami oleh Ja'fari, sah apa tidak? Setelah bubar, kita karena yang meninggal ini masih kawan kita dan dia masih Islam, kita sholati pakai madhab Syafi'i, sah apa tidak? Sah. Nah itu, kalau itu betul. Kalau itu betul ya. Nah sekarang saya balik, imamnya madhab Syafi'i, makmumnya Ja'fari, sah apa tidak? Tidak. Ja'farinya ya tidak sah. Karena sholatnya beda. Rumus sholat berjamaah adalah sholatnya sama. Contoh, orang habis sholat duhur, sholat ba'diyah. Saya datang ke masjid nggak ada jemaah lagi kecuali orang itu sholat ba'diyah duhur. Saya bermakmum sama orang yang ba'diyah duhur sunnah. Saya sholat duhur, sah apa tidak? Hah? Sah, karena sholatnya sah sama. Saya masuk ke masjid, ada sholat jenazah madhab Syafi'i, saya sholat duhur, sah apa tidak? Hah? Nah, kok ragu-ragu sih? Lagi, saya masuk masjid Al-Hidayah, ada sholat jenazah, imamnya Pak Tisna, madhabnya apa Pak Tisna? Syafi'i kan? Saya masuk sholat duhur, madhab Syafi'i, sah tidak sholat duhur saya? Kenapa? Udah mulai pinter ini. Begini caranya mikir ya. Fikir itu begitu ya. Udah mulai pinter ya, alhamdulillah. Lanjut sekarang ke halaman berikutnya. Adzan Jumat. Adzan Jumat. Di Mekah itu adzan Jumatnya 2 kali. Di Medina juga adzan Jumatnya 2 kali. Kapan? Kalau di Mekah, di Medina itu adzan yang pertama itu 30 menit sebelum zuhur. 30 menit sebelum zuhur. Sama khutbah yang sebelum sholat khutbah. Khutbah itu yang wajib itu sebelum khutbah apa yang lebih awal lagi? Kalau Jumatan, ada yang bisa jawab? Di Jumatan itu adzan yang wajib itu yang mana? Sebelum
Sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Kalau di masjid-masjid kayak di tempat saya itu, begitu masuk waktu zuhur, adzan kan? Adzan masuk waktu Jumat. Terus sholat qobliyah Jumat. Terus imam, jangan adzan dulu, khotibnya naik dulu dong. Khotib naik dulu baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus adzan. Nah, adzan sesudah salamnya khotib itu wajib. Kalau ada khutbah tanpa adzan itu tidak sah khutbahnya, maka fala jum'ata lah. Sedangkan adzan yang pas waktu zuhur itu adzan pertama boleh dikumandangkan, boleh tidak. Termasuk di masjid ini. Begitu mul naik, bapak-bapak yang mau sholat qobliyah Jumat dipersilahkan. Ya gitu ya, ya gitu ya di sini. Nah itu. Dan itu zaman Nabi juga nggak ada. Yang pengumuman kayak gitu tuh. Bapak-bapak, sekarang waktunya sholat qobliyah Jumat. Itu nggak ada zaman Nabi. Makanya saya kalau debat-debat itu udahlah, pokoknya udah. Kalau mau begitu silakan. Nggak usah mempermasalahkan yang mana yang benar adzan 1 atau adzan 2. Ngotot bener adzan 1 tapi diumumin, ya doain. Kan ngotot adzan yang bener adzan 1, tapi begitu masuk zuhur, bapak-bapak sudah masuk zuhur, silakan qobliyah Jumat. Lah podo ae sama aja, ya. Ada yang kayak gitu? Ada, ya. Jadi kalau di Mekah 30 menit sebelum masuk zuhur. Sebelum zuhur. Kalau di mazhab Syafi'i pas zuhur adzan. Terus sholat qobliyah, terus gak lama kemudian adzan sebelum khotib Jumat. Berarti kira-kira Mekah ini mazhab apa ini? Mazhab ngarang sendiri. Saya berani itu. Saya cari di Hanafi nggak ada, di Hambali nggak ada, Maliki nggak ada. Ini direkam kan? Nanti kan di YouTube pasti ada yang komentar. Saya challenge ini, ada nggak hadis yang menjelaskan adzan 30 menit sebelum adzan Jumat? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada zaman Utsman itu waktu duha. Adzannya 3 kali. Di Utsman itu adzan Jumat 3 kali. Waktu duha sekitar jam 9 jam 10, masuk waktu zuhur dan sebelum khutbah. Itu zaman Utsman. Zaman Utsman itu begitu. Terus diambil di Indonesia di Syafi'i masuk waktu zuhur dan sebelum khutbah. Di Hambali juga begitu, di Maliki juga begitu kalau mau adzan 2. Tapi di Mekah 30 menit sebelum zuhur. Di Medina 30 menit sebelum zuhur. Dari mazhab mana? Nggak ada. Di 4 mazhab nggak ada. Saya cari nggak ada. Nggak tahu nanti kalau ada yang nemuin, ya. Clear ya? Ya. Tetapi makanya terus nanti makanya sampean kalau umroh mau haji sampean inget-inget. Oh iya. Ini berarti kan sudah banyak yang umroh kan? Kok nggak inget? Karena rata-rata kalau orang ke Mekah nggak pernah kepikiran. Ini ada nopo, ini ada. Masih mendingan orang tetangga saya waktu subuh begitu adzan, sudah adzan, buru-buru dari hotel, sholat fajar, qobliyah subuh, ditungguin kok nggak subuh. Nyolek saya, Ji, ini kapan sholat subuhnya? Sudah hampir 1 jam. Kapan sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Lah ini adzan subuhnya baru. Rupanya dia dengerin adzan tapi tidak memperhatikan ada nggak as-sholatu khairum minan naum atau tidak. Adzan yang pertama kalau subuh tanpa as-sholatu khairum minan naum. Kalau yang adzan subuh ada as-sholatu khairum minan naum. Makanya besok-besok tak doakin pergi haji lagi, pergi umroh lagi biar nanti PR-nya ini. Amin ya. Iya, tak kasih PR ini. Gampang toh PR-nya. Nah, sekarang sholat sunnah di 5 mazhab. Di Ja'fari ada 34 sholat sunnah sehari semalam. Di mana? Di Ja'fari ada 34. Apa aja? 2 rakaat sebelum subuh, 8 rakaat 4 salam sebelum zuhur, 8 rakaat 4 salam sesudah sebelum asar, 4 rakaat 2 salam setelah sholat maghrib, 2 rakaat dan ini 2 rakaat dilakukan dengan duduk, namanya sholat mutairah. Sholat apa? Mutairah.
Makanya kalau habis maghrib ada seorang orang sholat zuhur, meskipun tadi waktu sholat maghrib berdiri, terus dia sholatnya sambil duduk, saya pastikan dia Ja'fari. Sampai harus paham itu. Jadi sampai terus tahu diri, oh Ja'fari, biarin lah. Terus yo gak boleh. Tadi sholat berdiri, sekarang duduk, nanti gegeran gitu loh ya. Iya, ngajak berantem, itu biarin aja ya. 8 rakaat, 4 salam, sholat malam. Nabi itu sholat malamnya berapa rakaat? 8. Berarti Ja'fari niru Nabi. Sampai sholat malamnya berapa rakaat? Serius? Serius 8? 2. Niru siapa? Niru saya nggak apa-apa. Jangan ngeklaim niru Nabi. Nabi sholatnya 8. Terus 2 sholat syafa genap. 1 rakaat sholat witir. Makanya madzhab Ja'fari itu sholat yang terakhir di witir itu 2 dan 1. 2-nya disebut sholat genap, 1-nya disebut sholat witir. Di Syafi'i sholat witir gimana? 2 dan 1. Pernah saya bahas ya. Tapi 2 yang pertama itu bagian dari sholat witir. Usolli sunatan minal witri rakaataini. Kalau ini memang sholat syafa namanya. Berarti yang paling dekat di konteks Ja'fari itu dengan madzhab Syafi'i. Karena kalau witir 2 dan 1. Ini ilmu-ilmu baru loh ya, sampai pernah nggak ada yang ngajari gini di sini selama ngaji di sini sampai? Pernah nggak sampai diajari gini sama ustadz-ustadz di sini? Belum ya? Supaya saya nggak, udah pernah Gus ngaji kayak gitu. Belum ya? Kalau belum saya terusin, kalau enggak berhenti nih sampai sini nih. Hah? Belum ya? Ya belum terus berarti ya. Wes. Saya kalau menduplikasi nggak mau. Ya. Iya. Materi ini khusus orang al-hidayah, ini belum saya kasih ke orang lain loh Pak. Ini belum saya kasih ke orang. Bahkan sampai ada CIMB-nya itu belum pernah loh. Ini baru kali ini nih sampean simpen makalah ini. Nah, madzhab Hanafi. Ayo kita cek sampai Hanafi atau Maliki. 2 rakaat salat sebelum subuh yang sunnah ya, ada 2 itu, sunnah sama mandub. Kalau sunnah di madzhab Hanafi itu disebut muakkad. Kalau mandub di Hanafi namanya sunnah, tok tanpa muakkad. Ayo kita lihat yang muakkad di Hanafi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, tapi 1 salam. Besok-besok kalau ada orang sholat di masjid ini sebelum duhur 4 rakaat 1 salam, maka perkiraan kita adalah madzhabnya apa? Hanafi. 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Total jumlahnya berapa? 12. Yang sunnah biasa mandub 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat. 6 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sebelum isya 1 salam, 4 rakaat setelah isya 1 salam, total 18. Ada nggak orang yang sholat gini saat ini? Nggak ada, berarti bukan Hanafi. Berat Pak, 18. Maliki sekarang 4 rakaat sebelum duhur 2 salam tapi ya, 4 rakaat sesudah duhur 2 salam, 4 rakaat sebelum asar 2 salam, 6 rakaat sesudah maghrib. Di madzhab Maliki qobliyah subuh tidak masuk. Tuh. Tidak masuk. Terus madzhab Maliki yang ghairu rawatib malah masuknya ghairu rawatib. Tidak terlalu penting di madzhab Maliki itu 2 rakaat setelah sholat fajar. Itu tidak dimasuk, bukan ghairu muakkad. Kalau di Syafi'i muakkadah. 2 rakaat tidak terbatas, bebas. Witirnya madzhab Maliki 1 sampai 11. Jumlah sehari semalam minimal 5, dihitung 5. Itu madzhab Maliki. Terus madzhab Syafi'i, muka-muka sampean cocok sama ini ya. Mudah-mudahan, ayo kita cocok. Yang ngaku-ngaku Syafi'i. 2 rakaat sholat fajar. Tadi udah ya? Nah, benar. 2 rakaat sebelum duhur atau Jumat. Ya. 2 rakaat sesudah duhur atau Jumat.
2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 1 rakaat witir minimal tiap hari. Sudah? Jos belas. Tambahin yang kanan kalau gitu. 2 rakaat sebelum duhur atau Jumat, 2 rakaat setelah duhur atau Jumat. Berarti kalau saya gabung yang muakkadah sama ghairu muakkadah, sebelum duhur ada berapa rakaat? 4. Yang sesudah duhur ada berapa? 4. Terus 4 rakaat sebelum asar 2 salam, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Totalnya 12. Nomor terakhir madzhab Hambali, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Berapa jumlahnya? 10. Apa bedanya dengan madzhab Syafi'i? Witir, nggak ada. Ya. Terus yang sebelah kanan, 4 rakaat sebelum duhur, 2 salam, sama dengan Syafi'i? Enggak. Lebih lagi dia, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi kalau begitu di madzhab Hambali 2 rakaat sebelum duhur dan 6 rakaat sesudah duhur. Gitu ya. Kalau di Hambali itu 6 rakaat sebelum duhur dan 6 rakaat sesudah duhur. Karena yang 2 muakkadah, yang 4 ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat sudah isya. Totalnya 20. Dari madzhab-madzhab ini sampai hitung mana yang rakaatnya paling banyak. Ja'fari berapa? 34. Hanafi berapa? 36. 30 ya. Hanafi 30. Ja'fari berapa? 34. Hanafi 30. Maliki 23. Syafi'i 23. Hambali 30. Dari 5 madzhab mana yang paling banyak? Ja'far. Ini belum saya bahas sholat Senin, sholat Selasa, sholat Rabu. Iya, Ja'fari itu. Total itu sholat Ja'fari itu saya hitung 70 rakaat. Syiah. Nah, makanya saya itu kalau sampean sama Syiah itu beratan Syiah loh. Jadi orang Syiah itu berat. Makanya enakan yang gampang, Syafi'i paling dikit kan. Enakan Syafi'i ya. Nah, madzhab Ja'fari mengucapkan salam nggak pakai noleh. Itu cirinya. Semua sholat. Jadi kalau ada orang sholat, Assalamualaikum warahmatullah, dia nggak noleh. Meskipun saya ngomong begitu, Assalamualaikum warahmatullah, dia nggak noleh. Dia cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Syiah atau Ja'fari. Biar tahu ilmu ini. Makanya kalau sampean itu ngajinya jauh, kitabnya tebel, kopinya kental, nggak heranan. Nggak heranan. Saya itu jadi orang sholat gitu kok ribut. Itu Ja'fari gitu. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi, dia diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi, diam aja. Terus dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak pakai noleh. Ada di kitabnya Ja'fari. Ya. Terus rupanya dia ngambil dari hadisnya Nabi itu hadisnya. Jadi menurut hadis itu yang dia pakai bahwa Nabi itu ketika foto Mekah sholat di depan Ka'bah nggak pakai salam tapi ngangkat takbir 3 kali. Itulah dasarnya mereka bahwa sholat itu nggak pakai salam tapi takbir 3 kali. Ya. Apakah boleh Syafi'i sholat begitu? Nggak boleh, nggak sah sholat sampean. Karena di Syafi'i sholat harus pembatalnya adalah salam. Di Syafi'i cukup ke kanan saja, ke kiri sunnah. Di Hambali ke kanan dan ke kiri adalah wajib. Ya gitu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu kalau sampean sholat jadi makmum, kapan noleh ke kanan? Jadi makmum ya. Sesudah imam atau bareng imam atau dahulu imam? Terus ketika imam, ini imamnya saya, noleh ke kiri, sampean ikut apa enggak? Boleh nggak ikut? Boleh. Karena di Syafi'i noleh ke kiri tidak wajib. Gitu. Tapi sampean madzhabnya Hambali,
Saya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan aja karena tahu saya Syafi'i, ke kiri kan nggak wajib. Saya nggak ke kiri. Sampean madzhabnya Hambali, sampean ke kiri nggak? Ke kiri karena bagi Hambali wajib. Ngerti ya ilmu ini ya? Ini kalau ngerti sampean IQ-nya memang di atas rata-rata. S2, S3 sampean. Ada yang kepikiran di belakang itu Ben Gus Arifin gak lucu plus malah ruwet. Ini yang belakangnya. Nah, ini memang hari ini saya buat ruwet, biarin aja ya. Nah, sekarang kita macam-macam ibadah nurut 5 madhab. Ya, ini sengaja nih. Kunut. Ja'fari itu tiap sholat kunut. Ja'fari itu tiap sholat kunut. Mau sholat fardu, mau sholat sunat, kunut. Besok-besok kalau ibu jemaah di Medina, ada orang pakai apa? Baju hitam, ya. Terus begitu sholat sunnah begini. Saya pastikan itu ibu orang itu adalah madhabnya Ja'fari garis miring si A. Selesai. Ya. Kita kan ngeributin kunut subuh. Si A itu tiap sholat kunut loh. Nah, makanya ilmunya tambah lagi ya. Tiap sholat adalah kunut. Sujud di atas tanah. Sujud di atas tanah. Dia bawa kotakan gini, kotak kecil gitu. Kotak gini. Di sini batu. Dia dikantongin, kalau sholat ditaruh di depan sajadahnya gini. Kalau sujud mau 3 mau 1 pokoknya yang lebar. Ini dahinya ditempelin ke batu. Alasannya itu. Nabi itu seumur-umur sholat dahinya nempel tanah langsung. Sedangkan sekarang masjid itu di atas karpet. Di madzhab Ja'fari sholat yang tidak nempel tanah batal. Makanya di bawah tanah. Tanah itu dengan batu sama karena dari bumi ardun. Sholat itu sujudnya harus dahi kena bumi atau makanya dia bawa tanah. Yang orang yang nggak ngerti, si alu sholat pakai tanah. Padahal dia yang benar menurut saya. Menurut saya ya, karena sholat harus dahinya nempel bumi. Sedangkan ini nempel karpet. Nah, clear kan? Nah, dari ngaji begini loh, terus kita itu gak gampang nyalain orang. Paham ya ilmu begini ya? Saya tuh gak saya ngaji gini pernah, tapi bukan kayak materinya kayak ini, saya cerita aja. Saya dituduh si A. Dikiranya saya belain dia, enggak. Saya bukan si A, tapi saya si B. Si B. Pak Mahfud si C, Pak Tri si D. Gampang banget nuduh orang gitu ya. Sujud di atas tanah. Hadisnya itu tuh. Bahwa wa ju'ilat li ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulun min ummati adraqathu shalah falyushall. Nah itu. Hadisnya Imam Bukhari diterjemahkan salat di atas tanah. Al ardu maknanya di madzhab Imamiyah adalah turba atau tanah. Gambarnya itu, ada gambarnya ya. Itu ada anunya, ada resletingnya itu Bu. Nanti bawa kantongnya dibuka. Itu terus yang kiri itu loh. Nah, ada gambarnya kan? Iya. Nah, yang kanan itu Syekh Imam Khomeini, di depan sajadah juga ada batunya, ya gambarnya itu ya. Sampean biar ilmu aja. Sekarang bab ikhram. Orang haji yang madzhabnya Ja'fari tidak boleh memakai pakaian yang ada kulit atau berbahan kulit. Makanya kalau orang Syiah haji yang laki-laki nggak pernah pakai gesper, nggak pernah pakai kulit, ya kayak sarung gitu aja. Karena kalau dia pakai sabuk, apalagi sabuknya dari kulit, nggak boleh, nggak sah ikhramnya. Sampean Syafi'i kan ya? Kalau waktu ikhram pakai sabuk boleh nggak? Hah? Boleh. Sabuknya ada jahitan boleh nggak? Sekarang tak tanya. Ini jangan ngomong yang sabuk hijau, yang sabuk kulit itu loh. Sabuk kulit, sampean nggak bawa dari travel yang klik ini nggak bawa. Adanya sabuk sampean yang ada jahitannya. Saya tanya, yang laki-laki nih Bu, biar jawab.
Sampean pakai ihram, pakai sabuk yang sabuknya ada jahitan, boleh nggak? Nah, yang tidak apa alasannya, yang boleh apa alasannya? Karena ada jahitan. Nah, sampean tak jelasin apa itu makna pakaian berjahit. Supaya besok kalau umroh itu gampang jawabnya. Yang disebut pakaian berjahit adalah kalau pakaian itu sendirian dipakai, itu disebut pakaian apa tidak? Saya tanya. Sampai nggak pakai baju apa-apa, pakai celana, nggak pakai celana, cuman pakai gesper, berpakaian apa enggak? Saya tanya ulangi ya. Sampai nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju, nggak pakai celana, pakai gesper dok, gespernya mahal 5 juta, berpakaian apa tidak? Berarti gesper sabuk yang ada jahitannya bukan pakaian. Berarti nah itu logikanya. Ngaji begini ini belum pernah kan sampai aneh kok tadi. Apa? Iya. Makanya saya kalau debat, Gus ini gespernya ada jahitannya. Sampean mudo ngerti? Udo. Pakai sabuan foto di depan di jalan. Berpakaian apa enggak? Enggak kan? Paham ya? Berarti sabuk yang ada jahitannya meskipun ada jahitannya bukan pakaian. Ketawa. Saya tanya jam kulit ada kan? Ada jahitannya kan? Saya tanya, Bapak nggak pakai baju apa-apa, pakai jam, berpakaian nggak ini? Enggak. Berarti pakai jam yang ada jahitannya kayak apa ini? Nggak apa-apa. Clear ya? Tapi kalau si A karena kulit bukan karena jahitan, bahannya kulit. Berarti orang Syiah nggak boleh pakai jam yang ininya kalep, yang kulit, atau gesper yang kulit. Mereka biasanya kalau pakai ihram nggak pakai sabuk, ya. Itu ihram. Dia tidak boleh pakai cincin. Mau itu perak, mau itu platina, pokoknya cincin. Makanya rata-rata orang Iran itu kalau mau ihram semuanya dilepas. Ya. Terus gak boleh bernaung. Makanya orang Iran itu kalau pergi haji naik bis di atap. Nah baru iya. Berarti benar ya? Di atap. Atapnya bis. Karena dia di dalam bis itu dianggap pakai topi. Sedangkan di Syafi'i pakai topi itu larangan ihram. Ya, nggak boleh, dan nggak boleh ketika wukuf di bawah tenda. Makanya orang Syiah pasti ke Bukit Arafah, nggak akan mau di tenda. Saya tanya, Nabi Muhammad dulu di Arafah pakai tenda apa di luar? Di luar. Berarti yang niru Nabi siapa? Modern kali ini. Yang jemaah Indonesia Syafi'i di dalam tenda atau di luar tenda? Tendanya ada AC-nya apa enggak? Gak niru Nabi belas. Loh, saya ajak ngaji begini sampai besok-besok, ya Allah kita mau ngaku paling bener ya gak sama dengan Nabi. Kok tiba-tiba nyalain orang. Nah, akhirnya ilmu kita naik. Ini ilmu begini. Sampai lu bener loh, ini sampai ngaji puluhan tahun baru dengar dari saya loh ini ya. Iya, alhamdulillah ya. Terus gak boleh berjalan meleper di bawah pohon. Meleper apa meleper? Nah, kalau misalnya sampai jalan panas-panas dari belanja, minggir. Meleper minggir ya, betul ya. Nah, ini ya, clear ya. Tidak boleh pakai kendaraan yang memiliki atap, ya. Terus tidak di dalam kemah, ya. Terus bercukur. Ja'fari kalau bercukur menggunting rambut, kepala kumis atau memotong kukunya. Jadi kalau tahallul semua dipotong, semua yang rambut dipotong, termasuk kuku. Hanafi mencukur atau menggunting rambut seperempat. Maliki menggunting seluruh kepala. Ini namanya halaq. Syafi'i cukup 3 lembar rambut. Hambali menggunting seluruh kepala. Seluruh rambut kepala, bukan seluruh kepala ya, gitu. Ya. Saya tanya, wudu. Kalau di madzhab Syafi'i, basuhnya ngusap kepala itu seluruhnya apa cukup 3 lembar rambut?
Nah, itu sama. Yang 3 lembar kalau kita wudu di tahallul juga tuh. Makanya kalau di Syafi'i itu kalau ini potong dikit gitu. Nanti kalau sudah mau pulang biasanya gundul ya. Syafi'i. Wudu juga begitu kan? Iya. Di tahallul wajib mencukur menggunting rambut di Mina. Ja'fari itu wajib di Mina. Makanya kalau sampai lihat habis lontar Jamarot, mereka di pinggir Mina itu banyak tukang cukur. Biasanya kalau nggak mau kotor itu bekasnya orang, dia bawa sendiri yang listrik itu. Nah, temennya sendiri yang nyukur. Karena temennya sendiri suka-suka malah pocel-pocel gitu ya. Ya. Habis ya? Habis. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu dulu saya kasih. Tafadhol. Monggo.